terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru penguji, saya Osri Mulyani dari SD Negeri 11 Panca, Kecamatan Kotopari Gadang Yate, Kabupaten Solok Selatan, dengan nomor peserta 2015026103005. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Baik, Bu. alhamdulillah semuanya baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya nak, agar kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19 sekarang ini. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ananda, tolong diisi duduk absennya berdasarkan link yang sudah Ibu kirim di WhatsApp grup kelas ya. Ya, Bu. Alhamdulillah, ternyata sudah banyak yang hadir. Nah, sekarang untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia dan meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita nyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. 1, 2, 3, 4. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita, Lamanya sorak-sorak bergembira, kira bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, kita untuk selama-lamanya. Setelah Ananda menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira tadi, apa yang Ananda rasakan? Bergembira. Iya, bergembira. Apalagi? Bersemangat. Semangat, senang. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, coba, apa pelajaran kita minggu lalu, nak? Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dan pentingnya persatuan. Iya, benar sekali, Cindy. Jadi nilai persatuan itu sangat penting ya, nak. Karena negara Indonesia ini terdiri dari bermacam budaya, beragam ya. Suku. Ya, Bu. Iya. Nah, sekarang Bu, tadi lihat longsor di belakang rumah. oh, tadi Pasya melihat longsor di belakang rumah. Kira-kira apa itu penyebabnya, anak-anak? Membuang sampah hutan gundul. Iya, penebangan pohon ya. Makanya menyebabkan longsor. Karena tidak ada lagi penahan air.
Jadi mengakibatkan longsor, tidak ada lagi untuk resapannya karena hutan itu sudah gundul. Ya, paham Ananda? Ya. Nah, Ananda, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 ini kita belajar tema 5 ekosistem. Subtema 3 keseimbangan ekosistem pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini yaitu yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang dikirim guru melalui WhatsApp grup kelasnya, Ananda mampu menentukan pokok pikiran, informasi penting dalam bentuk peta pikiran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai teks bacaan tersebut dengan tepat. Yang kedua, dengan penugasan dan tanya jawab, Ananda mampu menganalisis pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem dan membuat buklet ya tentang berbagai macam kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dengan benar. Yang ketiga, dengan menyimak video pembelajaran dan penjelasan guru melalui Zoom, Ananda dapat memahami apa saja yang bisa merugikan keseimbangan ekosistem dengan benar. Yang keempat, dengan mencermati teks bacaan tentang keunikan topeng Nusantara dan juga pembuatannya ya, Ananda mampu merancang dan memilih warna wajah topeng secara rapi dan menarik. Dan yang terakhir, dengan penugasan yang dikirim guru melalui WhatsApp grup kelas, Ananda mampu menguraikan tata cara pembuatan topeng Nusantara Cirebon dengan benar. Nah, Ananda, sekarang coba perhatikan teks bacaan dari gambar yang sudah Ibu kirim ke WhatsApp grup ya. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan lingkungan, Nak? Keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan mengatasi gangguan baik alam maupun manusia, Bu. Iya, benar sekali, Nak. Jadi, yang dimaksud dengan keseimbangan lingkungan itu adalah kemampuan lingkungan itu mengatasi gangguan ya, baik yang dari alam maupun dari manusia. Sekarang apa kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Penebangan pohon, pakai sungai, pembakaran hutan. Iya, benar. Penebangan pohon, membuang sampah sembarangan, dan penangkapan atau perburuan hewan liar. Nah, Ananda, coba perhatikan ketiga gambar Ibu ini ya. Coba ceritakan tentang gambar tersebut, Farlan. Ada gambar anak sedang memukul kentongan. Ternyata kebakaran di hutan, sehingga hewan di hutan kehilangan tempat tinggal. Ya, jadi di sini, ini desa tempat tinggal Udin ini, itu dikejutkan dengan suara kentongan ya yang cukup keras, berasal dari perkampungan dekat sekolah. Jadi bunyi kentongan itu, bambu itu ternyata menunjukkan terjadinya kebakaran. Jadi dari kejauhan, Udin itu melihat asap yang mengepul dekat perkampungan. Jadi, perkampungan penduduk itu terjadi kebakaran yang menyebabkan adanya perubahan keseimbangan ekosistem. Nampak di gambar itu, hewan-hewan berlarian ya. Jadi hewan-hewan itu bisa kehilangan tempat tinggalnya. Paham, Ananda? Paham, Bu. Tahukah Ananda bahwa manusia dapat melakukan perubahan pada sebuah ekosistem? Beberapa kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu dapat mengubah ekosistem yang ada di sekitarnya. Seperti terjadinya peristiwa kebakaran tadi. Nah, dari teks bacaan tadi, sekarang Ananda diminta memberikan tanda ya untuk kata sulit yang ditemukan dan tentukan
pokok pikirannya pada setiap paragraf. Itu dengan membuat peta pikiran. Silakan dikerjakan, Nak. Ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, sekarang kerjakan LKPD 1 berdasarkan WhatsApp Ya, Bu. grup kelompok ya. Ya, Bu. Sudah selesai, Nak? Ya, Bu. Bu. Terima kasih. Coba Cindy, bagaimana di kelompoknya, Cindy? Baik, saya akan menampilkan hasil diskusi kelompok 2. Pikiran utama dan keseimbangan lingkungan dapat terjadi apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Iya. Keseimbangan lingkungan itu dapat terwujud apabila ada keselarasan ya dan keseimbangan. Itu antara faktor biotik dan abiotik. Nah, pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem itu terdiri dari 2 komponen. Yang pertama apa, Nak? Biotik. Biotik, abiotik. Biotik, abiotik. Biotik itu apa contohnya yang termasuk komponen biotik itu? Hewan, tumbuhan, manusia. Iya, hewan, tumbuhan, manusia. Berarti yang termasuk makhluk hidup. Sekarang komponen abiotik, apa contohnya, Nak? Air. Iya, berarti itu makhluk tak hidup. Air dan udara, batu, cahaya matahari, termasuk ke contoh komponen abiotik. Nah, penyebab dari perubahan ekosistem itu ada 2 faktor yang menyebabkan perubahan ekosistem. Apa, Nak? Faktor alami, faktor manusia. Faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami itu disebabkan oleh apa? Gunung meletus. Iya, bagus. Gunung Pintar. Gunung meletus. Tsunami. Banjir itu faktor alami. Sekarang faktor manusia lagi. Apa penyebabnya itu, Nak? Membuang sampah sekarang. Iya. Apa lagi? Selain membuang sampah, apa lagi? Menebang pohon. Menebang pohon. Iya, betul. Menebang pohon. Ternyata anak ibu pintar-pintar semuanya ya. Nah, coba perhatikan gambar ibu ini. Nah, kelihatan gambarnya, Nak? Kelihatan Dan gunung. Coba perhatikan gambar ini ya. Ya, Bu. Apa akibat dari kegiatan di gambar ini, Nak? hutan menjadi gundul. Keren, longsor, penebangan pohon, hutan gundul. Iya, karena penebangan pohon itu secara lihat hutan jadi gundul. Nanti bisa mengakibatkan longsor. Setelah itu apa lagi akibat dari sana, Nak? Yang nampak di gambar, Nak? Hewan tidak Sedikit tempat tinggal. Iya. Apa lagi? Hewan menjadi langka. Iya, karena perburuan liar ya, hewan menjadi langka. Apalagi yang lainnya, Nak? Hutan menjadi gundul dan menjadi longsor. Iya, menjadi gundul, longsor akibat penebangan pohon tadi. Bagus sekali ya, Ananda. Kegiatan seperti pada gambar itu dapat mengurangi habitat hewan. Hewan-hewan kehilangan tempat tinggal. Karena kan terjadi kebakaran hutan. Jadi berlarianlah hewan-hewan itu. Rusaknya hutan itu mengubah keseimbangan ekosistem hutan ya.
Nah, Ananda, perhatikan. Ibu ini ada gambar ya. Yang pertama, coba kelihatan nak gambarnya? Kelihatan. Kelihatan Bu. Longsor, kebakaran, hutan gundul. Hutan gundul. Iya, Mainan benar. pohon. Longsor. Ini akibat dari penebangan pohon secara liar ya. Makanya hutannya digundul dan terjadilah longsor. Setelah itu membuang sampah sembarangan. Ini akan menyebabkan penyakit dan terjadinya banjir ya nak. Pembakaran hutan mengakibatkan hewan kehilangan tempat tinggal. Dan kesuburan tanah mengakibatkan hewan kehilangan tempat tinggal. Nah, dari sekarang, dengan gambar ibu yang kedua ini. Kelihatan nak? Ini ada gambar orang. Menanam pohon. Iya, menanam pohon. Berarti melakukan. Menanam pohon kembali. Gambar apa nak? Menjaga Yang pertama. Menanam pohon kembali. Iya, atau melakukan reboisasi. Melakukan penghijauan kembali. Agar lingkungan itu asri. Setelah itu, ini juga melindungi hewan liar. Dan sungainya bersih. Berarti ini adalah upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Apakah Ananda pernah melakukannya? Pernah, nak? Iya, bagus. Jadi, kita melakukan kegiatan yang gambar ini ya, bukan yang merusak ya. Paham, nak? Iya. Nah, agar Ananda lebih memahami lagi tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem, silakan tonton video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, langsung saja kita simak pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan tanpa memikirkan akibatnya yang berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem seperti kebakaran hutan. Dampak kebakaran hutan sangat mempengaruhi lingkungan hidup di sekitarnya. Dampak terburuknya juga dapat dirasakan oleh hewan yang menghuni hutan, itu akan kehilangan tempat tinggalnya. Seperti ular hangus terbakar. Akibat kebakaran hutan yang harus kita pikirkan bagaimana pencegahan kebakaran hutan ini. Jadi kita harus melestarikan hutan. Terusirnya orang hutan merupakan ancaman bagi orang hutan. Selain perburuan liar, itu terjadi akibat kebakaran hutan. Penyakit ispa juga berdampak pada kesehatan hewan dan kebakaran hutan yang menimbulkan asap pekat. Selain kebakaran hutan, pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem yaitu penebangan secara liar yang merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Hutan menjadi gundul dan bisa menyebabkan terjadinya longsor. Selanjutnya, perburuan liar mengakibatkan terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan serta punahnya beberapa jenis satwa yang menjadi konsumen puncak dalam rantai makanan. Kegiatan selanjutnya yaitu penggunaan pestisida secara berlebihan mengakibatkan rusaknya tanah sebagai sumber makanan dan membunuh hewan selain hama yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Selain itu, penggunaan pestisida berlebihan mengakibatkan cepatnya populasi eceng gondok di perairan. Kegiatan selanjutnya yaitu membuang sampah dan limbah sembarangan, menimbulkan pencemaran lingkungan yang menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem yang tinggal dalamnya. Seperti ketika limbah dan sampah dibuang ke dalam air, maka ekosistem dalam air akan terganggu, yang menyebabkan ikan-ikan akan mati. Jadi, agar keseimbangan ekosistem tidak terganggu, kita harus menjaga keseimbangan ekosistem. Setelah Ananda melihat video tadi, apa upaya agar ekosistem itu tidak rusak dan tetap terjaga, nak?
Tidak membuang limbah ke sungai. Iya. Apalagi? Menjaga Tidak memburu hewan. Ya bagus, tidak memburu hewan, melindunginya hewan liar itu, tidak tidak menebang pohon sembarangan. Iya. Semua sudah paham semuanya? Paham, Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, setelah anak ibu memahami tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem, sekarang kita akan membuat sebuah buklet. Apa itu buklet, Nak? Web ada berapa lembaran kertas yang dibentuk menjadi buku, Bu? Iya benar, Sefira. Buklet adalah beberapa lembaran kertas yang dapat digabungkan, dilipat, dan dibentuk atau dijilid jadikan sebuah buku. Itu digunakan sebagai media promosi ya, atau anjuran kepada masyarakat. Ini ada Ibu beberapa contoh tentang buklet ya. Nah, ini beberapa lembaran kertas ini yang digabungkan menjadi sebuah buku. Dari buklet tadi, sekarang coba Ananda kerjakan LKPD 2 membuat buklet tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Kerjakan sesuai petunjuk ya, Nak, yang telah Ibu kirim di WhatsApp. Ya, Bu. Ya. Nah, seperti yang pertama judulnya dulu. Apa tujuannya? Alat dan bahannya. Dan jangan lupa dibuat juga kesimpulannya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, setelah selesai nanti Ananda upload ke WA Ibu ya. Ya, Bu. Nah, sekarang sudah selesai kelihatannya anak-anak Ibu semuanya. Bagus-bagus ya bukletnya ya. Pintar anak-anak Ibu. Iya. Bagus sekali ini hasilnya. Senang. Bagaimana perasaan Ananda? Benar, bahagia. Alhamdulillah. Iya. Setelah membuat tadi, itu tadi coba Pasya dengan hiasan apa tadi dibuat bukletnya, Nak? Topeng, Bu. Iya. Pasya tadi membuat hiasannya dengan topeng tadi hiasan bukletnya. Boleh. Karena Ibu lihat buklet Pasya bagus sekali ini, sangat menarik. Tepuk tangan dulu buat Pasya. Dan yang lainnya juga bagus. Yang lain juga bagus ya bukletnya ya, bukan hanya Pasya saja. Semuanya bukletnya sudah bagus dan menarik. Alhamdulillah. Dayu bangga sekali dengan bukletnya. Ia menghiasi bukletnya dengan berbagai ornamen khas Bali. Salah satu benda seni yang menggunakan ornamen Bali itu adalah topeng. Tahukah Ananda alat dan bahan yang digunakan dalam membuat topeng? Tanah liat, kayu, gips, Ya. kertas. Iya benar, Nak. Jadi, ini ada berbagai gambar topeng wawas di wilayah Nusantara ya. Terdiri dari berbagai karakter. Kelihatan, Ananda? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ada yang Kelihatan, Bu. karakternya bangsawan. Ada yang sedang marah. Ananda, apakah sudah dibaca teks bacaan yang ada di buku siswa tentang topeng kemarin, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. kita ulangi lagi baca teks bacaan yang ada di buku siswa tentang keunikan topeng Nusantara yang sudah Ibu kirim melalui WhatsApp grup kelas ya.
Ya, Bu. Keunikan topeng Nusantara. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan penting. Tidak semata-mata hanya sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting seperti dalam upacara adat. Setiap wilayah Nusantara itu memiliki topeng dan memiliki keunikan masing-masing. Misalnya topeng Cirebon. Pementasan tari topeng Cirebon ini terdapat salah satu tari topeng yang mengisahkan cerita Panji yang mewakili tahap kelahiran ya. Samba yang mewakili tahap kanak-kanak, Rumyang yang mewakili tahap dewasa, Tumenggung atau Pati yang mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat, serta Rahwana dan Kelana yang mewakili nafsu ya yang mengganggu umat manusia. Bahan utama pembuatan topeng Nusantara itu adalah kayu ya, seperti kayu mahoni, rambutan, kayu waru, sengon, randu, kembang, pete, dan apokat. Bahan yang digunakan untuk membuat topeng apa tadi nak? Ulangi lagi sayang. gips, Kayu. tanah liat, Cat. Tas. Ya benar, kayu, gips, tanah liat, kertas. Bahan kayu itu dibuat dengan cara apa nak untuk membuat topeng? dipahat, Dan diukir. Gips itu dibuat dengan cara dicetak. Kalau tanah liat dibuat dengan cara apa? Bentuk. Iya, dibentuk. Kalau kertas dibuat dengan cara apa, nak? digunting, Iya, digunting, ditempel. Bagus ya, Ananda. Sekarang kita belajar cara membuat rancangan topeng Nusantara Cirebon ya, dengan alat dan bahannya itu adalah kertas koran sebagai pengganti bahan utama kayu. Setelah itu alat dan bahannya lagi gunting, karton, pensil, dan stapler. Pertama, tentukan dulu karakter topengnya yang akan dibuat. Apakah tokoh tersebut tokoh yang lucu? Atau tokohnya tokoh yang jahat? Tokoh bangsawan, dan sebagainya. Setelah itu rancangan wajahnya serta hiasan yang meliputinya. Dan warna yang akan dipakai. Baru buatlah pola topeng berbentuk oval dari kertas karton. Gunakan kertas koran sebagai pengganti bahan utama pembuat topeng, yaitu kayu. Kalau langkah pembuatan berikutnya itu kita lakukan pada pembelajaran 6 ya, nak. Paham, Ananda? Iya. Sebelum kita membuat rancangan topeng Nusantara kreasi kita sendiri, apakah Ananda semua sudah mengerti tentang topeng ini? Mengerti, Bu. Alhamdulillah. Kalau sudah mengerti, sekarang kerjakan LKPD 3 yang sudah Ibu share di WhatsApp grup kelas ya, nak. Jangan lupa kerjakan sesuai petunjuk. Sudah selesai semua ya, ternyata LKPD-nya. Sudah, Bu. Terima kasih. Hasilnya ternyata bagus-bagus, hasilnya memuaskan. Berarti anak ibu betul-betul memahami ini ya. Terima kasih ya, nak. Ya, Bu. Ya, Bu. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Nah, silakan Siva. Pengaruh kegiatan manusia terhadap imbangan ekosistem disebabkan oleh faktor alami dan manusia. Booklet adalah beberapa lembaran kertas dijilid dalam sebuah buku. Topeng merupakan bentuk wajah.
Iya. Jadi yang pertama itu pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem itu terdiri atas dua komponen, yaitu biotik makhluk hidup dan abiotik makhluk tak hidup. Yang kedua, penyebab perubahan ekosistem itu disebabkan oleh dua faktor, faktor alami dan faktor manusia. Yang ketiga, contoh kegiatan manusia yang merusak keseimbangan ekosistem itu adalah penebangan pohon secara liar, pembakaran hutan, perburuan liar, membuang sampah sembarangan. Keempat, buklet adalah papan beberapa lembaran kertas yang dapat digabungkan ya, dilipat dan dibentuk atau dijilid, dijadikan sebuah buku dan digunakan sebagai media promosi atau anjuran kepada masyarakat. Dan yang terakhir, topeng itu merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, atau bahan lainnya. Jadi setiap wilayah Nusantara itu memiliki topeng dengan keunikan masing-masing. Seperti topeng Cirebon, mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter yang berbeda. Nah, paham nak? Paham, Bu. Bu. Ya, kalau sudah paham, sekarang kerjakan evaluasi berdasarkan link yang sudah Ibu kirim ya nak ke WA grup kelas. Ya, Bu. Jangan lupa kerjakan dengan tanggung jawab ya. Teliti. Ya, Bu. Ya. Silakan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, dari soal evaluasi yang Ibu berikan tadi, itu ada pengaruh keseimbangan ekosistem ya. Ibu lihat di sini Ananda sudah banyak yang betul. Jadi akibatnya itu boleh juga itu penggunaan pestisida secara berlebihan juga, nak. Itu mempengaruhi keseimbangan ekosistem ekosistem juga. Selain dari penebangan pohon, pembakaran hutan, membuang sampah ke sungai. Iya, paham anak? Paham, Bu. Setelah itu ini ada tadi menemukan pokok pikiran ya. Nah, ini si Arlan yang pertama itu bukan kalimat utamanya itu ya, bukan pokok pikirannya, itu masih penjelas ya Farlan. Iya. Ya, Bu. Jadi yang menemukan pokok pikiran itu memang yang utamanya atau yang intinya ya. Dan dibuatkan dengan peta pikiran. Sudah banyak juga yang betul. Alhamdulillah. Baiklah Ananda, sekarang mari kita dengar video lagu ekosistem bersama-sama. Mari kita bernyanyi bersama. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Baiklah Ananda, dengan berakhirnya nyanyi ekosistem tadi, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa setelah belajar. Tolong dipimpin doanya, Pasya. Tempat duduk, siap. Hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, yaitu menjelaskan informasi keseimbangan ekosistem dalam tulisan non-fiksi dan membuat karya seni topeng. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan tadi ya, Nak. Di rumah. Ya, Bu. Iya, yang sudah Ibu kirimkan ke WhatsApp grup kelas.
Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.